Meski hasil swab yang kedua belum keluar, 12 santri di rumah yatim Tegal, Jawa Tengah yang terpapar corona masih menjalani isolasi mandiri di asrama. Namun aktivitas kajian tahfidz Quran tetap berjalan di lingkungan asrama. Aktivitas kajian tahfidz Quran mulai dilakukan di asrama Jumat pagi di tengah masih menunggunya hasil swab ke-12 santri yang terpapar COVID-19. 12 santri menjalani isolasi mandiri sejak 14 hari lalu. Saat ini kondisi ke-12 anak yatim sehat dan tidak ada gejala. Swab terakhir dilakukan pada 31 Oktober lalu, namun sudah hampir sepekan hasil swab lanjutan belum keluar. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, jumlah pasien positif yang meninggal dunia sejak awal kasus banyak 57 orang. Warga diimbau tetap menjaga imunitas tubuh dan mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan. Ya, sekarang sudah selesai isolasi karena sudah diambil swab itu sekitar tanggal 19 Oktober. 19 Oktober, jadi kalau dihitung 14 hari sekarang sudah lewat. Peneliti Universitas Erlangga Surabaya mengembangkan vaksin oral untuk melawan COVID-19. Vaksin oral ini diklaim akan lebih mudah diproduksi dan juga dikonsumsi dibandingkan dengan vaksin suntik seperti vaksin merah putih. Vaksin oral COVID-19 ini nantinya akan berbentuk tablet yang dapat diminum. Vaksin oral ini memiliki fungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia atau imunitas dalam melawan virus. Dari segi proses pembuatan, vaksin oral dinilai lebih mudah dibandingkan dengan vaksin jenis suntik seperti merah putih yang masih membutuhkan banyak persiapan dalam produksinya, termasuk masih menunggu izin dengan PT Biotis, Bio Farma, dan Kemenristek Dikti untuk uji coba pada manusia. Kayaknya sepertinya akan lebih mudah untuk yang oral kayaknya kalau dari sisi proses ya. Kalau dari proses, cuman nggak tahu nanti hasilnya seperti apa karena kan harus kita evaluasi efek sampingnya dan lain-lain itu yang semua harus aman lah gitu kan. Saat semua pihak menanti kedatangan vaksin, masih ada saja masyarakat yang meragukan wabah COVID-19, bahkan menolak menjalankan protokol kesehatan. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami Bapak Rofiqul Umam Ahmad, Wasekjen Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang Pak Raufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raufik, jadi bagaimana cara meyakinkan khususnya umat Islam bahwa wabah COVID-19 ini adalah wabah yang nyata dan bagaimana meyakinkan mereka untuk menjalankan protokol kesehatan? Ya, jadi kalau kita melihat dari perkembangan wabah ini, kita mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang nyata, jelas, dan sebuah kenyataan yang tidak bisa kita hindari ya. Karena itu wajib bagi kita semua untuk melindungi diri kita, keluarga kita dari wabah ini. Dan itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting dilakukan dan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi salah satu maqasid syariah kita adalah melindungi jiwa dan itu berarti kita harus melakukan berbagai hal, upaya ikhtiar agar keluarga kita, diri kita, dan masyarakat kita terhindar atau terlindungi dari wabah COVID-19 tersebut. Kalau toh kita ada di antara kita yang terkena wabah tersebut, maka telah disediakan dan disiapkan oleh pemerintah serta bersama-sama masyarakat adanya perawatan atau pengobatan terhadap penderita tersebut dan diharapkan dari persentase yang selama ini kita lihat persentase kesembuhan itu cukup tinggi dan persentase meninggal atau wafat itu cukup rendah. Jadi alhamdulillah ini upaya-upaya pemerintah bersama berbagai komponen masyarakat termasuk ulama juga telah berhasil untuk ikut mengatasi wabah ini. Jadi memang data korbannya juga sudah jelas ada di Indonesia begitu. Nah, bentuk antisipasinya itu adalah 3M begitu, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa 3M ini sebagai bentuk ikhtiar, Pak Raufik? Ya, jadi kita sebagai umat manusia, khususnya umat Islam ya, kita wajib berikhtiar. Itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan sebagai manusia, karena kita setelah berikhtiar, kita baru bertawakal.
bertawakal kepada Allah atas segala yang telah kita kerjakan, kita siapkan, kita lakukan ya. Dan dalam ajaran Islam memang ikhtiar itu merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Kita ingat salah satu hadis Nabi yang terkait dengan Sayyidina Umar bin Khattab ya. Beliau akan mendatangi suatu daerah di Syam, tapi dalam perjalanan ternyata ada wabah di perjalanan. Beliau berbalik arah untuk menghindari dari wabah yang ada di daerah di depannya. Itu menunjukkan bahwa ikhtiar itu merupakan sesuatu yang wajib dilakukan dan menjadi kewajiban ulama dan para tokoh-tokoh pemuka agama lainnya untuk terus-menerus meyakinkan warga masyarakat, umat untuk bisa menerapkan berbagai ikhtiar guna mencegah terkena wabah. Nah, salah satu yang sangat penting yang sebenarnya mudah, murah, dan cepat dilakukan itu adalah menerapkan protokol 3M tersebut. Kita wajib memakai masker apabila keluar rumah, kemudian kita mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, serta yang ketiga kita menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Baik, Pak Raufik, selain protokol kesehatan 3M tadi, banyak juga ternyata masyarakat yang masih menolak swab test, rapid test, begitu. Kemudian apa hukum bagi mereka yang menolak, bahkan bisa-bisa sampai menularkan dirinya kepada orang lain begitu, Pak Raufik? Seperti apa? Ya, jadi memang penting bagi kita ya, semua umat beragama, termasuk umat Islam juga, untuk mengikuti prosedur kebijakan pemerintah yang terkait dengan upaya menghindari dan melindungi umat Islam dari bahaya dan wabah COVID-19 ini. Salah satu yang sangat penting adalah adanya vaksin dan dilakukan vaksinasi terhadap umat. Dan itu salah satu hal yang ikhtiar ya, bentuk ikhtiar dari pemerintah untuk melindungi umat. Nah, MUI atau Majelis Ulama Indonesia sebagai salah satu fungsinya sebagai himayatul ummah, pelindung umat, juga tentu mendorong kiranya seluruh umat Islam bersedia untuk dilakukan vaksinasi COVID-19 ini agar tubuh kita memiliki daya tahan, kekebalan, dan bisa menolak datangnya atau masuknya wabah COVID-19 tersebut. Baik. Terima kasih atas waktunya Pak Raufik, Wasekjen Majelis Ulama Indonesia sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Di tengah pandemi COVID-19, sebuah sekolah dasar di Wonogiri, Jawa Tengah sudah memberlakukan sekolah tatap muka. Kegiatan belajar mengajar secara tatap muka ini sudah berlangsung sejak Agustus lalu karena banyak wali murid yang mengeluh kesulitan mengakses internet. Pembelajaran dengan sistem tatap muka di sebuah SD swasta di Wonogiri ini sudah berlangsung selama 3 bulan sejak awal Agustus lalu. Pihak sekolah terpaksa menerapkan pembelajaran di ruang kelas setelah menerima banyak keluhan dari wali murid yang merasa kesulitan memandu anak-anaknya belajar di rumah. Bahkan, sebagian orang tua juga mengeluh kesulitan mengakses internet. Para siswa mengaku lebih senang belajar dengan sistem tatap muka di sekolah daripada belajar sistem jarak jauh dari rumah. Mereka menilai lebih mudah menangkap materi pelajaran yang disampaikan oleh guru langsung di sekolah. Lebih enak belajar di kelas atau di rumah, Dek? Di kelas. Kalau belajar di kelas enaknya gimana? Ya, lebih paham. Lebih paham. Untuk menghindari penularan COVID-19, pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan. Setiap siswa dan orang tua yang mengantar diwajibkan memakai masker dan mencuci tangan ketika masuk atau keluar dari area sekolah. Selain itu, sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar, juga dilakukan penyemprotan cairan desinfektan untuk mensterilkan setiap ruang kelas. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Dwi Suwanto, iNews melaporkan. 3 jamaah umroh asal Indonesia dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani swab tes ulang di Makkah. Informasinya sesaat lagi.